Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikuna. Alhamdulillah. Semoga kalian bahagia, sehat selalu ya, dan doakan ibu dan keluarga sehat sehingga kita bisa saling berbagi ya, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Insyaallah kali ini kita sudah sampai tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga kita semakin bertambah ilmunya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jundami wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu ingin berbagi materi tentang diare dan penanggulangannya, insya Allah. Bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare itu, bahkan kadang lemas ya, dehidrasi. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar yang frekuensinya lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi atau tercemar. Faktor penyebab diare secara umum ya, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan itu dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Mungkin juga berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum penyebab diare infeksi virus ya. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang akut yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit bisa juga ya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi atau tercemar, mungkin dari tangan juga ya, yang kita pegang-pegang, suatu yang kotor hingga mencemari makanan. Selanjutnya bisa juga karena intoleransi makanan, maksudnya terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi biasanya pada anak balita. Bisa juga karena alergi makanan ya. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan ya, banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya bisa membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Bisa juga karena penyakit usus ya. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Bisa juga karena stres. Apa saja ya yang ditimbulkan oleh gangguan diare? Tanda diare ya, gejalanya ya. Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare semua sudah pernah alami ya. Buang air besar, encer dan sering. Ya. Kram perut. Nah, ini siapa yang sering begitu? Perutnya nyeri, ya nyeri sekali. Nyeri kayak diiris-iris. Ya. Demam karena sudah terinfeksi sehingga panas dingin. Ya. Darah dalam tinja dan kembung, Masya Allah ya kalau ditekan. Lanjut, bagaimana ya mencegah penyakit diare? Minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengonsumsi makanan atau jajan sembarangan. Nah, apa ya obat diare? Ternyata cairan Oralit sangat efektif untuk mengobati diare. Pencegahan diare untuk adik kita, lakukan cuci tangan. 2, perhatikan kebersihan alat makan anak. Yang ketiga, gunakan produk yang aman. Yang keempat, simpan makan bayi yang baik. Yang kelima, makanan dan minuman terjaga kebersihannya. Oke? Jangan lupa kalian harus makan makanan yang sehat ya. Pembuatan Oralit, ya 1 gelas air dicampur dengan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam, campur aduk ketika hangat ataupun dingin. Ya, tugas poster diare dan juga simak baik-baik dalam catatan ibu.
manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.